Perjalanan ke tahun kelaparan. Ingin sesuatu untuk dimakan tetapi tidak ada yang bisa dimakan. Untuk ditutupi atau tidak untuk ditutupi. Andai saja saya punya sistem. Host perlu dideteksi. Sistem penjualan kilat $1 diluncurkan. Barang flash sale hari ini. Rolls-Royce Phantom. 2 hingga 10.005 dan 6 gaya. Senapan dan magasin semi otomatis. 3 sampai 10.000 kaki perut babi. Ini bukan ilusi. Sistemnya benar-benar ada di sini. Sistem. Saya memilih yang ketiga. Ribuan pon perut babi. Jika saldo tidak mencukupi, silakan isi ulang. Jika saldo tidak mencukupi, silakan isi ulang. Uang ini. Isi ulang. Semua diisi ulang. Isi ulang berhasil. Selamat, Anda telah membunuh 10.000 kg perut babi dalam hitungan detik. Disimpan di gudang sistem. Flash sale berakhir hari ini. Silakan kembali besok. Daging babi rebus. Daging babi yang dimasak 2 kali. Perut babi panggang sebelum melakukan perjalanan melintasi waktu. Saya tidak bisa sekarang. Makanlah sepotong daging mentah. Benar. Saya punya kapak. Saya punya kompor. Saya ingin makan daging. Saya akhirnya bisa makan sesuatu yang panas. Itu bisa dianggap sebagai memakannya. Ini panas. Rasa ini. Dibandingkan dengan yang tersisa selama 3 hari. Pangsit sayur liar 100 kali lebih kuat. Minum bubur membuat perut asam. Akhirnya aku bisa mengisi perutku yang kosong. Sepertinya dia hanya makan daging. Mengisi perut masih belum cukup. Hal terpenting saat ini. Masih harus tetap hangat. Bagaimana jika aku mati kedinginan di sini? Tidak ada yang tahu. Beberapa saat, pergi saja ke Komune North Street untuk menukar makanan. Makanlah hal yang sama seperti orang lain. Tidak mudah mengungkap kebenaran. Ditemukan. Barang flash sale hari ini. Mobil sport Ferrari. Tangki tipe 259. 100 set pakaian dalam thermal kelas militer. 100 set pakaian dalam thermal kelas militer. Pakaian dalam thermal. Saya memilih pakaian dalam thermal. Selamat atas perolehannya. Set pakaian dalam thermal kelas otomotif. Ambilkan satu untukku dulu. Anda benar-benar dapat menghasilkan apapun yang Anda inginkan. Pakai. Ini tidak akan dingin lagi. Jual sisanya demi uang. Pasar gelap Jalan Utara. Jamin terbuka dan jam chain ditutup. Saya harus berikan sebelum paman saya mengintip. Kembali sebelum memasuki pegunungan. Untungnya, saya mengadakan barbecue tadi malam. Saya merasa kuat di kaki saya hari ini. Jalan Kibali. Kami tiba dalam 1 jam berjalan kaki. Kakak banteng besar. Daging babi yang dipesan. Semuanya direnggut oleh Li Fugui. Besok, saya pasti akan mengantarkan 5 pound ke kantin besok. Kentut. Berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Komune ini menerima tamu-tamu terhormat hari ini. Tidak ada daging babi. Saya telah dipecat dan Anda tidak bisa jalan-jalan. Saya sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Anda bahkan tidak menanyakannya. Tidak ada yang berani melepaskanku. Anda ingin daging babi, bukan? Kamu punya. Bukan mencari kebahagiaanku. Hei. 3 potong besar. 2 pon per potong. Totalnya 6 pon. Saya ingin 5 pon perut babi. 6 pon lebih baik. Yuan per pon. Beritahu harga sebenarnya. Saya punya $3 di sini. 8 pon kupon makanan lokal. Stempel sembako nasional 12 kg. Tepatnya 6 pon. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Ke dalam. Uang ini cukup untuk membunuh secara instan. Banyak persediaan sistem. Porsinya cukup. Gadis kecil. Kalau kedepannya ada stok, langsung saja temukan saya di kantin komune. Nama saya New Dakiang. Panggil saja aku Daniel. Hei, mengerti? Hei, gadis ini. Nama saya Liu Mancang. Saya telah bekerja di pasar gelap selama 3 tahun. Jika Anda memiliki barang, saya akan membantu Anda melakukan penjualan. Tidak ada biaya agen. Hanya ingin berhubungan. Oh. Hei. Gadis ini cukup keren. Makan daging saja sudah terlalu membosankan. Tepat pada waktunya untuk membeli lebih banyak makanan pokok. Beri aku 2 pon millet, 3 pon tepung. 2 pon millet. Silakan ambil 3 kg tepung. UPS. Paman kedua tersenyum. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah lama mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Saya pergi membeli makanan. UPS. Gadis bodoh. Dari mana kamu mendapatkan dagingnya? Aroma barbecue tadi malam. Itu masih ada sampai sekarang. Itu belum hilang. Hati-hati jangan sampai penduduk desa mendengarnya. Menimbulkan masalah. Paman kedua. Masuk dan duduk. Pergi. Tidak pergi. Kita harus menebang kayu besok pagi. Anda harus istirahat yang baik. Ya.
Dari mana kamu mendapatkan dagingnya? Bau panggang dari tadi malam. Itu masih ada sampai sekarang. Ini sangat enak. Tampaknya di masa depan, itu hanya perlu lebih disembunyikan. Ayo kita potong kayu dulu. Xiao Xiao datang, ambil wotou-nya. Hei. Terima kasih paman. Tersenyum. Aku akan pergi memotong kayu nanti. Ada beberapa gunung yang harus didaki. Mengapa kamu tidak memakannya sekarang? Nanti kamu akan lapar. Bersenandung. Mereka adalah anggota keluarga para martir. Ada subsidi. Apakah saya masih bisa lapar? Shan King, bukankah Anda tidak bersaing untuk menjadi pemimpin pasukan? Adapun untuk melampiaskan amarahmu pada Xiao Xiao, itu saja. Subsidi kepada keluarga para syuhada. Anda tidak ingin makan ini, bukan? Apa yang kamu katakan? Cukup. Berikan yang terbaik. Simpan untuk memotong kayu. Bersenandung. Datang dan tertawa. Makanlah semangkuk bubur millet. Terima kasih, paman. Ayo pergi, ayo pergi. Oh, jangan seret aku. Itu di sana. Gelap. Mata hijau. Masih memegang ekornya di antara kedua kakinya dan memamerkan giginya padaku. Ria Ozi, gunung siling kami. Tapi aku belum pernah melihat serigala. Anda membacanya kan? Saya telah hidup selama 60 tahun. Tidak pernah terlihat. Anda tidak mau. Anjing siapa yang dianggap serigala? Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sekarang. Siapa yang mampu memelihara seekor anjing? Pasti seekor serigala. Jika Anda sendirian, itu daging. Pemimpin pasukan. Pukul dia sampai mati dan bawa dia kembali. Setiap orang punya daging untuk dimakan malam ini. Daging serigala sangat harum. Oke. Tapi, saya hanya dapat menemukannya selama 20 menit. Jangan menunda menebang kayu bakar. Bagus. Hilang. Apakah kamu lapar? Makan? Anjing yang baik, sangat akurat. Maka Anda akan mengikuti saya mulai sekarang. Aku akan memanggilmu Xiao Hui mulai sekarang, baik atau tidak. Tersenyum. Dasar gadis sialan, beri makan anjing dengan sarang wotou. Anda tidak memakannya sendiri. Saya tidak akan memberikannya kepada orang lain untuk dimakan. Aku menyelamatkan sarang wotou ini sendirian. Aku bisa memberimu makan apapun yang aku mau. Apakah kamu peduli? Kamu anjing, beraninya kamu menyerangku? Sepertinya, anjing lebih teliti dibandingkan manusia. Kamu. Cepat pergi, cepat pergi. Tersenyum. Sudahkah Anda menemukan cara untuk meningkatkannya? Paman kedua, jangan khawatir. Saya punya sesuatu untuk dimakan. Anda tidak akan lapar karenanya. Paman kedua, aku pergi. Pelan-pelan dan jangan jatuh. Oke. Hei. Apa yang salah? Dari mana asal anak anjing ini? Kakak iparku mengambilnya sendiri. Saudara ipar perempuan, apakah Anda ingin membesarkannya? Bolehkah aku bermain dengannya? Apa namanya? Maukah kamu menggigitku? Itu tidak menggigit. Disebut Xiao Hui. Kamu bisa bermain dengannya. Xiao Hui. Xiao Hui. Tersenyum. Anak anjing ini sangat manusiawi. Di mana kamu mengambilnya? Dijemput di pegunungan. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika Qiuyu membuat masalah, ingatlah untuk menelepon saya. Ya. Musim gugur. Jika Anda lelah bermain, istirahatlah. Bepergian ke era ini. Paman kedua saya membantu saya menyembunyikan makan daging. Masih menghalangi Li Shanking untuk melindungiku. Bahkan roti kukus pun diizinkan untuk dimakan secara diam-diam oleh saya. Mereka baik padaku. Saya kenyang. Anda harus memberi mereka rasa manis juga. Hanya saja, jangan terlalu mencolok. Musim gugur. Saudara ipar perempuan. Buruan ambil makanannya dari rumah kakek Shantamu. Paman Erzu menelepon. Saudara ipar perempuan. Buruan ambil makanannya dari rumah kakek Shantamu. Paman Erzu menelepon. Apakah itu Paman Erzu? Ya, cepat pergi. Ayo pergi dengan Xiao Hui.
Bersenandung, Xiao Hui sangat malas. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Saudara ipar perempuan, Paman Erzu ada di sini. Datang tepat pada waktunya. Ayo makan mie. Saya tidak suka mie. Kalian memakannya. Jika kamu disuruh makan, maka kamu akan makan. Apa yang membuatmu sopan? Jika kamu takut ayahmu akan memarahimu. Katakan saja aku memaksamu untuk tinggal di sini. Sisi ini. Terlalu mahal. Saudara ipar perempuan, apakah kita benar-benar ingin mie? Ya. Bawalah Paman Erzu bersamamu. Ya. Kalian bermainlah dengan Xiao Hui dulu. Saya akan menelepon Anda jika airnya sudah siap. Ya hahaha. Ya. Sangat penuh. Saudara ipar perempuan, perutku tidak bisa menahannya lagi. Tapi aku masih ingin makan. Hahaha. Hiu Yungwei. Kalau begitu kita tidak akan makan. Kakak iparku akan membuatkannya untuk lain kali. Lebih enak. Ya. Kakak, aku juga kenyang. Saya mencuci piring. Hei. Apakah Anda biasanya melakukan pekerjaan fisik? Anda makan 2 mangkuk lagi. Aku kenyang sekali, saudari. Tidak sopan padamu. Tidak apa-apa. Lalu kalau sudah kenyang, kalian semua boleh pergi. Jangan ganggu aku di sini. Ketika kembali. Jangan beritahu orang lain. Kalau tidak, kakak iparku tidak akan melakukannya untukmu lain kali. Ketika kembali. Jangan beritahu orang lain. Kalau tidak, kakak iparku tidak akan melakukannya untukmu lain kali. Aku tahu, kakak ipar. Selamat tinggal. Berhenti berteriak. Aku belum melupakanmu. Makan. Ya. Makan semuanya. Anjing yang baik. Makanan ini hampir habis. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan sistem untuk mematikan hari esok. Jika ada sesuatu yang baik, saya akan pergi ke pasar gelap North Street lusa untuk menukar makanan. Di tahun kelaparan ini, Anda benar untuk menimbun lebih banyak makanan. Ya. Ada basis hotpot hari ini. Dan pilihan buah kalengan. Ya. Ada basis hotpot hari ini. Dan pilihan buah kalengan. Sistem-sistem. Bisakah saya memilih keduanya? Basis hotpot telah berhasil dipilih. Selamat atas penjualan instan bahan dasar hotpot senilai 10.000 yuan. Flash sale berakhir hari ini. Silakan kembali besok. Benar saja. Hanya bisa memilih satu. Basis ini memiliki rasa yang kuat. Saya harus mencari tempat terpencil untuk makan. Jika tidak, maka akan mudah ditemukan. UPS. Apakah ada yang mirip dengan itu? Gua musim semi bunga persik. Lalu apa yang ingin kamu lakukan di sana? Lakukan saja apa saja. Silakan kembali besok. Apakah ada yang mirip dengan itu? Gua musim semi bunga persik. Lalu apa yang ingin kamu lakukan di sana? Lakukan saja apa saja. Xiao Hui. Tahukah kamu di mana tempat ini? Tidak apa-apa, bawa aku ke sana secepatnya. Sangat sempit pada awalnya. Ulangi lusinan langkah. Tiba-tiba tercerahkan. Haha. Bukankah ini musim semi bunga persik? Xiao Hui, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecilku. Haha. Bukankah ini musim semi bunga persik? Xiao Hui, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecilku. Tidak ada air pasang di sini. Xiao Hui sangat cerdas dalam memilih. Sebenarnya ada sumber air panas di sini. Jauh lebih baik daripada air es di rumah. Sangat cocok untuk menutup tempat ini dan menggunakannya sebagai kamar mandi.
Kotorannya masuk dengan cepat. Untuk menghindari ditatap dan menimbulkan masalah. Xiao Hui. Anda telah mencapai prestasi luar biasa hari ini. Anda dapat menikmati apapun yang ingin Anda makan malam ini. Hotpot dan BBQ untuk pilihan Anda. Taruh panci dan wajan ini. Mereka semua diam-diam membawanya ke gua. Akan lebih nyaman makan hotpot di masa depan. Xiao Hui. Tetaplah di rumah dan awasi aku. Aku akan mengambil makanan. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak nanti. UPS, itu rusak. Makanan tidak cukup lagi. Tersenyum. Aku akan menyajikanmu lebih banyak sup. Nasi sup. Mudah ditelan. Tidak ada makanan lagi. Namun, cukuplah aku masih menyimpannya. Sistem hotpot pembunuh instan. Ayo. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Bibi. Xiao Hui. Mengapa kamu seperti saya? Anda sedang belajar cara menghangatkan diri di atas api. Xiao Hui. Mengapa kamu seperti saya? Anda sedang belajar cara menghangatkan diri di atas api. Mungkinkah sistem ini terjadi? Saya kira itu dicuri dari dunia sebelum perjalanan waktu. Xiao Hui, apakah kamu lapar? Beri kamu sepotong daging dulu, empuk perutmu. Oh, kenapa kamu terburu-buru? Ini akan segera baik-baik saja. Setelah menunggu, Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Cukup pedas, rasa asinnya pas. Hari ini makanan yang enak. Xiao Hui, berhenti bermain. Datanglah untuk makan malam segera. Seluruh tubuhku berbau seperti hotpot. Untungnya, ada 99 set pakaian dalam thermal. Pakai saja beberapa pakaian lagi. Kalau tidak, akan merepotkan jika ada yang menciumnya. Tersenyum. Baru saja kembali dari luar negeri. Pergi ke Beijing lagi untuk membeli makanan. Li Xiao Xiao. Awasi anjing Anda. Menggigit seseorang. Ini bukan lelucon. Anjing saya tidak pernah menggigit siapapun.
Lakukan perbuatan baik. Apa yang kamu perdebatkan dengan junior? Itu saja. Tidak perlu, tidak perlu. Cepat atau lambat anjingnya akan dibunuh. Makan daging rebus. Kalau begitu, undang kamu untuk makan. Siapa yang berani menyentuh anjingku, jangan ragu untuk mencobanya. Chungking, lupakan saja. Anda tidak berurusan dengan orang baik. Jangan libatkan juniornya. Itu saja. Tidak perlu bersaing dengan seorang gadis. Tidak ada lagi bermain. Chungking, bagaimana caramu pergi ke sana? Jangan menginjak-injak bibit gandum. Memelihara anjing meskipun tidak ada makanan. Cepat atau lambat Anda akan mati kelaparan. Hahaha. Lihatlah anjing ini. Lebih canggih dari manusia. Tersenyumlah, gadis ini sangat beruntung. Anjing Laifu. Dia pasti beruntung. Xiao Hui. Pulang. Tersenyum. Apa yang sedang kamu mainkan? Oh, jaket berlapis kapas itu kotor. Aku akan melepasnya dan mencucinya. Jaket berlapis kapas itu kotor. Aku akan melepasnya dan mencucinya. Kamu gila. Di bulan musim dingin yang dingin ini. Apa yang akan Anda pakai setelah melepasnya? Saya memakai 3 lapis di bawahnya. Paman yang tidak kedinginan. Bukan begitu. Saya pergi ke pasar gelap untuk membeli pakaian katun baru. Oh, itu semua terbuat dari pakaian lama. Subsidi martir ayahmu telah diturunkan. Totalnya 18 yuan. Paman membelikannya untukmu. Paman, Anda dapat menyimpan uang ini dan membelanjakannya. Gadis bodoh. Kamu pantas mendapatkannya. Paman, saya tidak sedang terburu-buru. Apa yang terburu-buru? Paman memperhatikanmu tumbuh dewasa. Tidak pernah membuatmu merasa bersalah. Anjing ini, aku lebih menyenangkan darimu, haha. Namanya Xiao Hui. Saya mengambilnya dari menebang kayu bakar beberapa hari yang lalu. Nama yang bagus. Ikuti Anda mulai sekarang. Selalu ada makanan panas untuk disantap. Ngomong-ngomong, paman kedua. Apa yang salah? Apakah ada yang harus kamu lakukan besok? Tim produksi tidak akan bekerja besok. Apa yang perlu saya bantu? Kebetulan saya hampir keluar dari pertandingan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ikutlah denganku. Kalau begitu bantu aku menemukan seseorang. Siapa yang kamu tanyakan? Itu dari keluarga kelahiran kakak ipar Ernie. Disebut Xia Yao. Istri saudara laki-lakimu. Ya. Terakhir kali saya melewati Sujia Zuang. Saya melihatnya melakukan pekerjaan menyulam di ladang. Lakukan menjahit itu. Sangat rinci. Hei, itu mudah. Aku akan membantumu bertanya pada kakak iparmu besok. Lihat apakah gadis itu bisa mengajarimu menyulam. Oke. Aku berangkat dulu. Bagus. Item flash sale hari ini adalah sebagai berikut. Edisi Pendidikan Rakyat Tau. Satu set buku pelajaran lengkap untuk SD, SMP, dan SMA. Sebuah kubus briket. Flash drive USB yang menyimpan 10.000 film. Buku teksnya bagus. Tapi sekarang kami bahkan tidak punya cukup makanan dan pakaian. Atau briket sarang lebah lebih praktis, dapat digunakan untuk pemanasan. Bisa masak lagi. Flash sale berhasil audisi, disimpan di gudang sistem. Tunggu sampai saya pergi ke komun besok. Temukan seseorang untuk ditanyakan tentang kompor batu bara. Bulu sikat gigi ini digoreng semua. Xiao, apakah kamu sudah selesai mandi? Nah, setelah mandi. Ayo pergi. 10 mil jauhnya. Dibutuhkan 2 jam untuk berjalan kaki. Paman kedua, saya seorang pemuda. Tungkai dan kakinya sangat cepat. Bisa sampai di sana dalam 1 jam. Pergi.
Tersenyumlah. Jangan banyak bicara di tempat ini. Jangan tunjukkan wajahmu. Paman kedua, aku akan membeli 2 roti. Bagus. Bos, bawakan aku sekeranjang roti kukus. Tersenyum. 1 sangkar bakpao cukup untuk membeli 3 kilogram tepung jagung. Saya lapar. Saya tidak makan. Uang ini terlalu berharga. Oh, ayo kembali dan makan. Sekali ini saja. Lain kali tidak akan sama lagi. Paman kedua saya membelikan saya sekotak korek api. Uang sepeser pun untuk masuk dan pasaran. Pasar gelap lebih mahal. Saya akan membayar selisihnya. Aku akan pergi dan kembali dengan cepat. Jangan berlarian. Jangan berlarian. Ya. Aku akan pergi dan kembali dengan cepat. Jangan berlarian. Jangan berlarian. Ya. Bos. Kalian. Mengapa jumlah daging lebih sedikit dibandingkan sebelumnya? Apakah harga daging babi sudah naik? Harga daging babi telah meningkat menjadi 80 sen per kati. Saya punya bisnis kecil-kecilan. Saya benar-benar tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi. Bos, saya punya daging babi segar. 75 sen per pon. 75 sen per pon. Lebih murah dari harga pembelian Anda. Apakah kamu menginginkannya? Berapapun berat badan Anda? 30 pound. Kirimkan pada jam 8 malam ini. Tunggu aku di gang. Jangan biarkan orang lain melihat. Oke. Ditunjuk untuk berada di sini malam ini. Saya membeli korek api xiao-xiao. Paman kedua, saya baru saja jalan-jalan. Mengapa tidak ada pisau dapur yang dijual di pasar gelap ini? Bagaimana bisa ada satu? Itu adalah zat yang dikendalikan. Hanya bisa dijual oleh dealer. Mengapa? Ini adalah kafetaria kolektif sekarang. Pisau dapur harus secara kolektif mengeluarkan sertifikat dan menulis catatan. Anda perlu mendapatkan tiket dan uang untuk membeli. Sangat merepotkan. Sepertinya saya hanya bisa terus menggunakan kapal untuk menghadapinya. Saya berharap sistem akan segera menyegarkan peralatan dapur. Gay beli sebotol kecap, sebungkus garam dan 1 pon minyak. Apakah Anda punya catatan? Ya, ya. Dibuka oleh sekretaris cabang Brigade Uang. Coba lihat. Di mana uang dan tiketnya? Cepatlah. Datanglah lebih awal lain kali. Jangan tunda aku pulang kerja. Oke, oke, oke. Ini adalah dasar dari mangkuk nasi besi. Paman kedua, katamu, haruskah kita membuka titik konsinyasi sendiri? Setiap kali saya datang ke komune, saya harus melihat wajah saya. Anda mungkin belum bisa membeli apapun. Bagaimana membuka toko konsinyasi bisa begitu mudah? Anda harus meminta brigade untuk mengeluarkan sertifikat dicap dengan stempel resmi. Kita juga perlu memperlancar hubungan. Tidak bisa menghasilkan banyak uang juga. Anda harus meminta brigade untuk mengeluarkan sertifikat dicap dengan stempel resmi. Kita juga perlu memperlancar hubungan. Tidak bisa menghasilkan banyak uang juga. Saya rasa begitu. Jika ada agen penjualan di desa, nyaman bagi kami untuk berbelanja. Tidak perlu lari sejauh ini. Juga, pasokan sistem memerlukan saluran hukum. Memiliki agen penjualan, identitasnya juga ada di masa lalu. Harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Paman kedua. Tanyakan saja padaku. Anda harus maju ke depan untuk masalah ini. Kalau tidak, siapa yang akan percaya kalau aku gadis gila? Bisakah kamu melakukan hal-hal serius? Saya akan kembali dan menyimpulkannya dengan bibi kedua Anda. Saya akan memberi Anda jawaban yang benar besok. Oke, pergi. Kamu kembali dulu. Saya akan terus mencari di sini. Jangan berlayar, jangan berlayar, jangan berlayar. Ya, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ya. Hei, hei, hei. Kalian, apakah Anda memiliki kompor batu bara untuk dijual? Kamu gadis pedesaan. Tahukah Anda apa itu kompor batu bara? Kenapa saya tidak tahu? Apakah digunakan untuk membakar briket sarang lebah dapat menghangatkan Anda di musim dingin? Ya, ya. Sudah ada di gudang selama setahun dan tidak ada yang menginginkannya. Direktur mengatakan tidak diperlukan suara. Anda bisa menjualnya seharga 8 yuan. UPS. Bisakah harganya 2 sen lebih murah? Saya hanya punya 7 atau 8 dolar tersisa. Bagaimana Anda bisa menegosiasikan harga barang publik ini? Harga 8 yuan. Apakah kamu ingin cinta?
Ambilkan aku kapal lagi. Manfaatkan itu. Anda masih harus meletakkan sesuatu di ruang sistem. Akan sulit menjelaskan jika seseorang menemukannya. Paman kedua. Paman kedua, aku akan menunggumu. Selesai membeli. Anda tidak sedang ditipu, bukan? Jangan khawatir, Paman tidak membuang-buang uang. Aku akan membantumu membawanya. Tangan kecil. Musim gugur. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Kakek bilang kamu pergi ke pasar. Apakah kamu membawakanku sesuatu yang enak? Tentu saja. Bagaimana aku bisa melupakanmu, seekor kucing kecil yang rakus? Kakak ipar, kamu yang terbaik. Kamu harus makan lebih lambat. Sangat panas. Kamu harus makan lebih lambat. Sangat panas. Tidak ada yang akan merampokmu. Aku membawakan semuanya untukmu. Saudara ipar perempuan. Bisakah kamu mengajakku bersamamu lain kali kamu pergi ke pasar? Aku akan membantumu membawa barang. Bagus. Pergi ke pasar lain kali. Kakak iparku membawa Kyuyun bersamanya. Tapi kali ini, kami, Kyuyun, harus makan enak. Bukan begitu? Ya. Bibi kedua. Dan roti ini. Dan paman kedua. Dan sepupu iparku. Dan Chang Hong. Satu per orang. Terima kasih Bibi. Xiao Hui. Apakah kamu lapar? Jangan khawatir. Ini akan segera siap. Anjing yang baik. Makan semuanya. Mudah untuk diberi makan. Akan lebih baik jika memiliki briket sarang lebah. Saya tidak perlu minum es krim lagi. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk pergi mencari makanan. Bagaimana? Kamu ingin ikut denganku juga? Ayo pergi. Mengapa Anda mengambil sesendok ekstra? Ini adalah makanan kolektif. Acar. Ini hari yang dingin dan saya tidak akan bisa makan cukup. Ingin membuat kita kelaparan sampai mati. Itu saja. Anda kaptennya. Kamu sangat tidak kompeten. Anda tidak mempercayai saya selama bertahun-tahun. Mereka curiga saya telah memperkaya kantong saya sendiri dan menelan makanan. Saya hanya punya cukup makanan untuk beberapa hari. Hanya berteriak. Saya bilang kita harus menghemat makanan. Hanya seminggu. Pasokan normal setelah akhir. Ayo makan daging di malam tahun baru. Makan pangsit. Saya ingin makan pangsit daging. Jika kamu menangis lagi, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Pergi. Orang-orang tidak punya cukup makanan, jadi mereka memelihara seekor anjing, tidak takut mati kelaparan. Hai Xiao Hui. Anda harus menjadi anjing yang baik dan tidak menggigit orang sembarangan. Anjing diajari untuk tidak menggigit. Orang menggigit tanpa pandang bulu jika tidak ada yang mengajarinya. Apakah Anda menunggu untuk mati kelaparan? Lalu seluruh desa akan makan daging anjing. Anjing gila. Tersenyum. Apakah makanannya cukup? Aku akan memberimu beberapa. UPS, paman kedua. Anda memiliki banyak keluarga, makanlah sendiri. UPS, paman kedua. Anda memiliki banyak keluarga, makanlah sendiri. Yang terakhir, aku akan menyajikanmu lebih banyak sup. Terima kasih, Bibi. Ke dalam. Batubara sarang lebah tidak hancur. Pergilah Xiao Hui. Ayo makan siang.
Anda pecundang. Apa yang kamu makan jika nasinya tumpah? Ayah, kakiku terpeleset. Aku tidak bermaksud begitu. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Ayo pergi. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini. Ayo pergi. Meski rasanya tidak asli. Tapi, jauh lebih enak dari kubis rebus. Sedikit abu-abu, sedikit abu-abu. Jangan tidur sekarang, jangan tidur sekarang. Bangun dan makan. Ini terlalu membahagiakan, bukan? Xiao Hui pulang. Xiao Hui pulang. Hei. Tersenyum. Duduk, duduk. Saudara ipar perempuan. Rumahmu hangat sekali. Bolehkah aku menghangatkan diri di dekat perapian di rumahmu? Tentu saja. Hyuyun bisa datang kapanpun dia mau. Kakak ipar adalah yang terbaik. Tersenyum. Kompor jenis apa yang kamu punya? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah kompor batu bara. Itu adalah pembakaran batu bara. Sangat hangat. Kita harus berjalan 20 mil besok. Pergi ke Komunekuhe. Harus bangun pagi. Hal baik apa yang akan dihasilkan sistem ini besok? Kompor batu bara harus dikumpulkan dalam sistem. Jika tidak, Anda akan rugi besar jika dicuri. Itu juga bisa tetap menyala dan menghemat briket. Setelah menjelajahi waktu, saya belajar menghemat uang. Senyum, senyum, senyum. Datang. Paman kedua. Gadis ini. Cuci dengan air panas. Cukup menikmatinya. Paman kedua, bukankah kita akan pergi ke Kuhe? Ayo beli 2 botol termos. Soalnya Kyuyun selalu minum air dingin, rentan terhadap penyakit. Uang Anda dibawa oleh angin kencang. Maka provinsi tersebut harus diselamatkan. Mengerti. Bersihkan dengan cepat. Pergi dengan sepeda. Bagus. Hai Xiao Hui. Hari ini kita akan pergi ke Kuhe. Lihat apakah Anda ingin pergi. Keluarga paman sedang mencari Kyuyun. Oke, mengerti. Kalau begitu tunggu aku di rumah. Oke, mengerti. Kalau begitu tunggu aku di rumah. Tersenyumlah. Saya akan ke markas brigade untuk melakukan sesuatu. Kamu dekat sini. Kami masih di sini pada siang hari. Jangan berlarian. Aku tahu, paman. Oke, aku berangkat. Paman, tolong pelan-pelan.
Gadis tersenyum. Aku menemukanmu. Terakhir kali di North Street. Bantu saya menangkis orang-orang yang ingin membayar. Aku ingat penampilanmu. Liu Manchang. Kenapa kamu di sini? Biarkan saya menuangkan sesuatu. Kamu belum sarapan? Pergi. Saudaraku, izinkan aku mentraktirmu sup mie tulang babi. Hotel milik negara di tepi selatan Sungai Kuhe. Oh, rasanya luar biasa. Ayo, ayo, ayo. Kamerat. Makanlah 2 mangkuk sup tulang babi dan mie multigrain. Bayar uang dulu. Koki akan melakukannya setelah Anda membayar uangnya. Sebuah hotel milik negara. Itu hal buruknya. Tapi mienya enak banget. Anda duduk dan saya akan memberikannya kepada Anda. Berikan. Gadis. Akhir-akhir ini aku banyak berbuat macam-macam. Menghasilkan sejumlah uang. Jika Anda memiliki barang tambahan, sama seperti daging babi terakhir kali, jual padaku. Harganya pasti lebih mahal dibandingkan di koperasi pemasok dan pemasaran. Harganya pasti lebih mahal dibandingkan di koperasi pemasok dan pemasaran. Tidak apa-apa. Ini kedua kalinya kami bertemu. Anda tidak percaya saya normal. Menunggu kematangan. Maka kamu akan tahu betapa jujurnya aku. Gadis, ikuti baik-baik. Terakhir kali, daging babi yang saya pesan untuk juru masak kafetaria. Saya dirampok dengan harga tinggi di sini. Terima kasih telah membantu saya. Saya ingin membeli pasta gigi dan sikat gigi. Ya. Yos Wang Laosan memilikinya. Aku akan mengantarmu ke sana. Pergi. Gadis. Ini semua adalah produk internal dari koperasi pemasok dan pemasaran. Jika Anda berikan palsu, Anda akan bayar 10. Menyikat jauh lebih kuat daripada partikel garam. Tidak perlu, tidak perlu. Hei, tunggu, tunggu, tunggu. Ini semua adalah hal bagus dari saya. Bukan produk cacat itu. Ini adalah produk kelas 2 dari pabrik pasta gigi. Tabungnya agak bengkok. Tidak apa-apa membujuk orang yang tidak mengerti. Pastikan itu memenuhi syarat pabrik. Jangan khawatir. Anda lihat. Saya meminta orang untuk membawa ini dari kota. Benar-benar asli. Setiap bulan mulai sekarang. 10 pon daging babi tersisa untukmu. Saat itu akan didasarkan pada harga koperasi pemasok dan pemasaran. Dapatkan dari pemilik toko roti. Gadis, kamu benar-benar saudara perempuanku. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, teriak saja. Saya bisa mendaki Gunung Pedang dan Lautan Api. Oke. Kembali dulu. Hai gadis baik. Lain kali saya datang ke pasar gelap. Aku akan menunggumu di gang terlebih dahulu. Produk flash sale $1 hari ini. 10.000 kotak buah persik kuning kalengan. 10.000 botol saus cabai Laoganma. Ton besi tua. 10.000 kipas angin listrik. Kipas angin listrik tidak berfungsi. Laoganma memiliki basis hotpot. Rasa manis kalengan disukai oleh orang dewasa dan anak-anak. Pilih yang pertama. Penjualan kilat berhasil. Produk telah disimpan di ruang sistem. Kemarin saya pergi ke brigade untuk rapat. Dia mengatakan bahwa para petinggi akan mengeluarkan kebijakan pertanahan swasta. Izinkan setiap keluarga untuk memiliki sebidang kecil tanah. Tanah makanan dan sayuran Anda sendiri. Sungguh. Maka makanan di kafetaria tidak akan cukup. Kita bisa pergi ke lahan pribadi kita, menggali lobak untuk membuat sup. Itu benar. Saya akan naik gunung siang ini. Saya akan menggali tanah. Bayiku terakhir kali. Saya menangis ketika saya menggerogoti kulit pohon. Plot pribadi. Kata kakek dan nenek. Mereka mengandalkan ini untuk bertahan hidup dari kelaparan saat itu. Saya memiliki akun terpisah. Tunggu sampai paman kedua kembali dan bertanya. Seharusnya bisa dibagi menjadi satu bagian. Paman kedua. Lihat apa yang saya beli. Buah persik kuning kalengan. Favorit Anda saat kecil. Dan permen batangan ini dilapisi gula merah. Saya juga membeli 2 eksemplar. Paman kedua, ini. Sulit untuk sampai ke pasar. Belilah lebih banyak makanan yang ingin Anda makan. Dan botol termos ini. Kamu bilang kamu ingin minum air panas. Saya ingat semuanya. Paman kedua. Paman. Berjalan pulang. Bibi keduamu memasak bubur ubi. Menunggu kami. Pergi. Tersenyum. Kalian sedang berbelanja. Buah persik kuning kalengan. Terakhir kali anakku. Melihatnya di konter itu. Saya menangis setengah malam dan tidak membelikannya. Dan botol air ini. Paman keduamu sangat baik padamu. Saya menangis setengah malam dan tidak membelikannya. Dan botol air ini.
Paman keduamu sangat baik padamu. Panggil aku Tuhan. Wan Nianye. Xiao Xiao telah tumbuh lebih tinggi lagi. Orang baik. Saya mendengar Osmanthus berkata, apakah Anda takut Xiao Xiao akan hidup sendirian dalam cuaca dingin? Aku bahkan membelikannya bensin. Hal itu. Nilainya $5, bukan? Memang tidak murah. Tapi musim dingin kali ini sangat dingin. Xiao Xiao tinggal sendirian lagi. Tidak ada seorang pun yang populer di rumah. Dengan kompor ini, kita juga bisa melakukan pemanasan sesekali. Jika saudaramu Shangguo dan istrinya ada di sini. Terlihat senyumnya begitu lebar. Harus bangun dengan senyuman. Anda membesarkannya seperti putri Anda sendiri. Keduanya berada di bawah 9 mata air. Saya juga bisa memejamkan mata. Xiao Xiao adalah keponakanku. Saya kehilangan orang tua saya ketika saya berusia 3 tahun. Saya tidak menyakitinya. Siapa yang terluka? Oke. Cepat pulang. Angin ini seperti pisau. Jangan bekukan cucuku. Musim gugur, datang ke sini. Beri kami Kyuyun bagian terbesar. Kakak ipar, ini enak. Makan lebih banyak. Paman kedua. Paman kedua. Tunjukkan padamu sesuatu yang bagus. Kamu gadis kecil. Dari mana Anda mendapatkan kapas yang bagus? Anda tidak bisa membeli yang bagus di daerah ini, bukan? Ini adalah poin yang saya simpan selama 3 bulan. Dititipkan kepada putra Bibi Wang. Dia membawanya kembali kepada saya dari ibu kota provinsi. Apakah ini sebuah bukti? Kamu gadis kecil. Sepatu Kyuyun terlalu kecil. Sol sepatuku hampir usang. Aku hanya berpikir. Bolehkah aku mengundang bibiku? Buatkan saya 2 pasang sepatu katun baru. Gadis bodoh. Bibi. Aku sudah lama berpikir untuk melakukannya untukmu. Jangan khawatir, sebelum malam tahun baru. Dijamin akan membiarkan Anda dan Kyuyun kenakan sepatu baru yang lembut. Terima kasih, Bibi. Xiao Hui. Hai Xiao Hui. Oke, jangan khawatir. Aku membawakanmu makanan lezat. Pergi. Aku membawakanmu makanan lezat. Pergi. Xiao Hui. Matahari ini hangat. Selimut yang terkena sinar matahari pasti sangat hangat. Kyuyun pasti sangat manis saat dia tidur. Saya salah. Saya tidak akan pernah mencuri ubi dari tim produksi lagi. Jika saya mencuri lagi, aku manis. Oke. Kembali. Lakukan lagi lain kali. Aku akan membawamu ke markas brigade. Saya mendengar bahwa tanah pribadi akan dialokasikan. Bisakah saya menanam makanan saya sendiri dan memakannya sendiri? Ya, jika Anda bisa mendapat bagian, saya akan menanam beberapa sayuran, mengisi kembali kesehatan bayi. Kebijakan ini belum diterapkan. Sekretaris brigade bahkan tidak tahu harus berbuat apa jika saya mengetahui hal ini. Saya masih bisa menyembunyikannya. Jika itu benar-benar rusak, mari kita lakukan nanti. Anda tidak perlu meminum pasta ini setiap hari. Pergi ke gudang pengeringan dan lihatlah. Lahan pribadi merupakan lahan garapan tim produksi. 5 hingga 7%. Semakin banyak orang, semakin banyak poin yang Anda dapatkan. Jika Kyuyun bisa makan lebih banyak mie putih, layak dilakukan jika Anda lelah. Paman kedua saya menolak membantu saya mendapatkan agen penjualan. Saya hanya dapat menemukan paman saya. Kami akan pergi ke desa Xinliu besok pagi. Sekarang pergilah ke Gunung Siling untuk memotong kayu bakar. Bawa Xiao Hui untuk memotong kayu. Xiao Hui, cepat makan. Ayo.
Barang flash sale hari ini. Lampu jalan tenaga surya. Drone anakan putar. 10.000 kubis giok seberat 5 pon. 10.000 pil beratnya 5 kg. Pilih yang keempat. Selamat, Anda telah mendapatkan 10.000 kati kubis giok. Wow, kubis giok ini lembab sekali. Seperti buah. Baiklah, Xiao Hui, kamu harus mencobanya juga. Oke, Xiao Hui, ayo pergi ke rumah pamanku. Ayo pergi ke rumah pamanku. Ia tersenyum. Bibi. Orang tua itu tersenyum. Xiao Xiao datang. Apa yang kamu sarapan tadi? Saya minum bubur jagung. Penuh. Wanita tua itu mengambil akuntan sang dari mantan tugasnya. Bawakan aku biskuit ini. Tersenyumlah pada gadis ini. Ketika saya tumbuh dewasa pada usia 18 atau 19 tahun, bagaimana mungkin aku tidak lapar? Saya akan segera mengambilnya. Bibi, kamu tidak perlu pergi. Aku benar-benar tidak lapar. Saya pikir. Kamu lupa tentang aku dan bibimu? Sudah berapa lama sejak hal ini terjadi? Mulai sekarang, Paman. Aku sering datang menemuimu. Paman keduamu berkata bahwa kamu telah mencapai pencerahan. Benar saja. Aku biasa bersembunyi saat melihatmu. Sekarang saya bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Oh, ngomong-ngomong, Paman, lihat. Ini adalah anak anjing yang saya ambil di silin. Pintar sekali memanggilnya Xiao Hui. Dok Laifu hadir untuk memberi Anda berkah. Pintar sekali memanggilnya Xiao Hui. Dok Laifu hadir untuk memberi Anda berkah. Xiao Xiao, pikiranku tercerahkan. Tambahkan anjing baik lainnya. Masa depan pasti akan sejahtera. Ngomong-ngomong Paman, saya ingin mendirikan agen penjualan. Hanya saja, tidak perlu pergi ke komun itu. Di pedesaan. Anda juga bisa membeli minyak, garam, kecap, dan cuka. Itu hal yang bagus. Apa yang paman keduamu katakan? Paman keduaku bilang dia miskin sekarang. Mari kita bicarakan ini nanti. Saya tidak bersedia menyerahkan sedikit uang ini. Bagaimana menghasilkan banyak uang di masa depan? Jangan khawatir. Pergi. Saya akan membawa Anda ke sekretaris cabang brigade untuk menerbitkan sertifikat. Ayo pinjam sepeda lain dan dapatkan hadiah. Pergi ke Direktur Komune Chen Dafu. Izinkan saya membantu Anda dalam masalah ini. Terima kasih Paman Haha. Kembalilah lebih awal. Aku sudah meninggalkan makanan hangat untukmu. Aku sudah meninggalkan makanan hangat untukmu. Xiang Jun. Hahaha Paman. Angin apa yang membawamu ke sini? Yo Xiao Xiao juga ada di sini. Duduk, duduk. Lakukan pemanasan di bawah sinar matahari. Sepupu. Saya mendengar paman kedua Anda mengatakannya beberapa waktu lalu. Xiao Xiao, otakku menjadi lebih cerah. Lihat betapa sopannya kamu sekarang. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menjadi tercerahkan. Paman keduanya berdiskusi dengan saya. Saya ingin mencari nafkah untuknya. Saya ingin membuka agen penjualan untuk koperasi pemasok dan pemasaran. Koperasi pemasok dan pemasaran memiliki kebijakan ini. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ada yang meminta pekerja jasa untuk mengantarkan barang ke pedesaan. Ambil saja dari koperasi pemasok dan pemasaran. Jual semuanya ke tim kami. Dalam hal ini, anggota kami tidak perlu bangun pagi. Pergi ke komune untuk pasar dan juga dapat dibeli. Telur unggas gandum. Hal-hal kosong ini. Ini adalah hal yang baik. Bisakah ini memudahkan tim kami yang memiliki ratusan anggota? Anda telah mencapai kesepakatan dengan koperasi pemasok dan pemasaran. Apakah kamu ingat Chen Dafu itu? Anda telah mencapai kesepakatan dengan koperasi pemasok dan pemasaran. Apakah kamu ingat Chen Dafu itu? Pria kecil yang biasa mengikuti anak keempat. Dia sekarang menjadi direktur koperasi pemasok dan pemasaran. Dia datang ke rumah kami menemui saya beberapa waktu lalu. Katanya buat aku tersenyum. Duduklah di tempatnya. Jika itu dia, maka masalah ini sudah selesai. Saya akan pergi ke markas tim untuk segera mengeluarkan sertifikat. Tim kami pasti akan mendukungnya. Terima kasih, sepupu. Bagus. Hahaha tertawa. Bekerja keras dan toko konsinyasi akan segera dibuka. Ingatlah untuk memberitahu sepupumu. Saya akan membeli 1 pon garam untuk mendukung Anda. Ngomong-ngomong, promosikan ke anggota.
Dijamin bisnis Anda akan makmur. Terima kasih, sepupu. Siang Jun. Ambil contoh mobil bemper besar 28 inci milik brigadir. Pinjamkan padaku. Saya tersenyum. Pergi ke komune untuk menemukan Chen Dafu. Ambillah. Kembalilah dan bicaralah dengan pemuda terpelajar yang sedang bertugas. Katakan saja. Kembalilah dan bicaralah dengan pemuda terpelajar yang sedang bertugas. Katakan saja. Buruan, jangan tunda urusanmu. Kalau begitu sepupu, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan menarik lenganku? Saya baru saja kembali dari markas tim. Pinggangku sakit. Lihat apa ini. Kedua kubis ini disimpan oleh Xiao Xiao, bukan? Inilah yang diinginkan anak itu. Tetap saja. Itu bukan sesuatu yang berharga. Otak gadis ini menjadi lebih cemerlang. Ini juga memahami cara-cara dunia. Oke, cuci tanganmu dan makan. Saya mengukus roti. Buat bubur dengan kubis. Biarkan aku mengambil mangkuknya. Ngomong-ngomong, kedua kubis ini. Simpan untuk besok dan tumis kubis dengan cuka. Simpan untuk besok dan tumis kubis dengan cuka. Pelan-pelan sedikit. Desa Sujia ada di depan. Ingat jalannya dan mampir ke komune nanti. Jangan khawatir, Paman. Anda tidak akan salah jika berbelok dari depan. Ya. Ayah kedatangan tamu. Paman, kenapa kamu ada di sini? Tidak diterima. Selamat datang, selamat datang. Ayo pindahkan dua bangku. Tidak perlu, tidak perlu. Sungguh sebuah berkah. Ini adalah Xiao Xiao, putri dari negara yang baik. Pernahkah kamu memeluknya sebelumnya? Halo Paman Dafu. Oh, ternyata itu senyuman. Hei, dia tidak seperti itu sebelumnya. Pamanmu berkata bahwa kamu telah mencapai pencerahan akhir-akhir ini. Bukan? Gadis ini. Tiba-tiba semuanya baik-baik saja, sama seperti orang normal. Paman Dafu, aku jauh lebih baik sekarang. Oh ini, acar loba kami sendiri. Paman bilang kamu suka makan acar di rumah. Bagus sekali. Pergilah minta ibumu memasak 2 hidangan. Pergilah minta ibumu memasak 2 hidangan. Oke. Jangan repot-repot, makan saja. Hei, tidak. Kamu tidak sering datang. Datang dan duduk di rumah. Berjalan. Mari kita minum 2 kali di siang hari. Mintalah keponakan ipar Anda untuk membuat orak-arik telur. Mendengarkanmu. Xiao Xiao, apakah kamu akan mendirikan agen penjualan? Sungguh sebuah berkah, gadis ini. Ketika saya masih kecil, kepala saya dipukul oleh Ben yang kembali. Punya nama buruk. Sekarang pikiranku jernih. Saya tahu cara menghasilkan uang. Takut tempatnya dirampok. Baru saja datang kepadaku. Xiao Xiao, ini idemu sendiri. Ketika saya pergi ke West Street untuk membeli makanan. Kedua orang tersebut mengatakan bahwa koperasi pemasok dan pemasaran harus mendirikan titik penjualan keagenan. Saya menuliskannya. Ibu, saya ingin makan daging. Saya ingin makan telur orak-arik. Diam. Ada tamu di rumah. Makanan disajikan kepada para tamu terlebih dahulu. Paman, apakah kamu di sini? Dafu membicarakanmu setiap hari. Bibi, izinkan aku membantumu. Ini adalah. Saya sudah lama tidak makan daging. Izinkan saya meminjam panci Anda dan mencoba keterampilan memasak Anda. Kamu. UPS. Dan buah persik kuning kalengan ini. Itu cukup untuk sepiring makanan lagi. Hei, Xiao Xiao, kemarilah. Apalagi yang kamu bawa? Saya tidak tahan lagi mulai sekarang. Pikiran paman yang tersenyum. Ini jauh lebih mudah. Saya tidak tahan lagi mulai sekarang. Pikiran paman yang tersenyum. Ini jauh lebih mudah. Otakmu jernih, oke. Saya tahu cara menghasilkan uang. Saudara Shangwo meninggal. Mulai sekarang, putrinya akan menjadi putriku. Xiao Xiao, biarkan aku yang mengurus ini. Xiao Xiao adalah anggota keluarga para petani miskin yang menjadi martir. Yang perlu dilakukan tim hanyalah menerbitkan sertifikat. Sekarang mari kita beralih ke koperasi pemasok dan pemasaran. Pelan-pelan. Xiao Yao, ini Li Xiao Xiao. Keluarga para martir Brigade Jianan. Datang dan dirikan agen penjualan. Direktur Chen memenuhi persyaratan. Prioritas diberikan kepada keluarga para syuhada.
Sam Ratli, ini sertifikat kualifikasinya. Nama lengkap Brigade Produksi Jianan. Agen penjualan. Anda bisa datang untuk mengambil barang besok. Terima kasih kawan, terima kasih paman. Xiao Xiao, saya bisa membuka titik konsinyasi besok. Sangat bagus, kerja bagus, lebih baik dari. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, datang saja kepada saya. Sangat bagus, kerja bagus, sangat bagus. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, datang saja kepada saya. Ayah dan ibu sudah kembali. Paman dan Xiao Xiao ada di sini. Istriku, cepat sajikan makanannya. Ayo, ayo, duduk. Paman tersenyum. Makan, makan, makan. Mari kita luangkan waktu sejenak dan kembali. Mari kita minum 2 cangkir. Bagus. Ya, hidangan ini enak sekali. Saya tidak mengambil kubis giok yang diberikan oleh sistem secara gratis. Rebusannya bisa begitu harum tanpa bumbu. Rasanya lebih enak dari punyaku. Itu kubis yang diambil Xiao Xiao. Itu lembut. Datang dan makan ini. Terima kasih saudari. Jika titik pengiriman Xiao Xiao ditetapkan, Paman akan membantumu menjaga toko. Saya pandai menyelesaikan akun. Paman, istirahat saja. Saya pandai menyelesaikan akun. Paman, istirahat saja. Saya akan menghasilkan uang setelah saya menyelesaikannya. Anda akan meninggalkan sekota kaleng saat itu. Senang mendengar pendapat Anda. Hei. Pelan-pelan di jalan. Mengerti. Sungguh sebuah berkah. Tersenyumlah pada gadis ini. Aku dulunya adalah gadis yang bodoh. Sekarang jauh lebih pintar dari sebelumnya. Saya juga membelikan makanan untuk Xiao Bao. Aku sering menertawakan kedua wanita jalang itu. Mendaki setengah jalan. Ini sangat berbeda sekarang. Matanya sangat jernih. Ya. Ayah, kaleng ini lebih manis dari gula. Jika manis, makanlah lebih banyak. Tunggu sampai Sister Xiao Xiao membuka agen penjualan nanti. Pastikan Anda memiliki cukup makanan. Ya. Gadis ini benar-benar berubah. Ya. Gadis ini benar-benar berubah. Paman kedua. Tersenyum. Kemana kamu pergi pada sore hari? Bahkan tidak makan apapun. Saya pergi ke komune untuk mencari direktur komune. Tangani masalah agensi. Titik pengiriman apa? Ini sangat segar. Itu adalah koperasi pemasok dan pemasaran. Siapkan titik penjualan di desa kami. Yuk beli garam mulai sekarang. Tidak perlu lari. Pergi ke komune 20 mil jauhnya. Mulut ini seperti pengeras suara kecil di stasiun radio. Tersenyumlah, tempat konsinyasi Anda menjual permen. Siapa di desa kami yang mampu membelinya? Xiao Hui datang ke sini. Xiao Hui, yang berbohong padamu, ada di rumah. Gadis gila. Tertawa, sudah selesai. Ini bukti koperasi pemasok dan pemasaran. Dan stempel resmi brigade. Itu ditutupi dengan stempel merah. Tanda tangan direktur uang dari koperasi pemasok dan pemasaran. Itu ditutupi dengan stempel merah. Tanda tangan direktur uang dari koperasi pemasok dan pemasaran. Pamanmu berusia lebih dari 70 tahun. Kamu sangat merepotkan dia. Paman saya mengatakan itu adalah hal yang baik dan dia bersedia membantu saya. Penduduk desa tersenyum dan meminta untuk meminjam. Truk rak tim produksi kami menarik barang. Meminjam atau tidak meminjam. Dengan cara ini anak saya bisa membeli permen. Anda tidak perlu menunggu setengah hari. Ya, terakhir kali ibu mertuaku membeli kain. Kakiku lelah. Mengapa saya harus meminjamnya? Bah. Saudari, izinkan saya membantu Anda mendorong gerobak. Kembali. Aku akan pergi dengan adikmu besok. Zuzi sedang menunggu adiknya kembali dan membawakanmu sesuatu yang enak. Kembali dan istirahat lebih awal. Saya akan membantu Anda menyiapkan mobil besok. Ke dalam. Tersenyum. Saya akan membawa tali besok. Bagus. Tersenyumlah. Aku sudah memeriksa mobilnya untukmu. Jangan terlalu cepat. Pelan-pelan di jalan. Beristirahatlah ketika Anda lelah. Aku tahu, Paman. Paman dan Bibi. Saya akan pergi ke komune dulu. Hati-hati di jalan. Perhatikan keselamatan. Poros kayu ini mengeluarkan bunyi berderit saat berputar. Tunggu sampai kita punya sebaja nanti. Dan ban karet. Saya pasti bisa mendatangkan lebih banyak barang.
Tersenyum. Mengapa kamu tidak istirahat? Biarkan paman menariknya sebentar. Anda memiliki lengan dan kaki yang kurus. Berhentilah melelahkan diri sendiri. Paman kedua, tidak perlu. Mobil kosong saya sangat ringan. Kamu masih membawa sesuatu di punggungmu. Saya sangat lelah. Beristirahat. Kamu gadis. Dia bisa membawanya lebih baik daripada anakku. Itu. Saya membantu ibu saya membawa air dan menyiram sayuran setiap hari. Apa arti kekuatan kecil ini? Pergi. Saya membantu ibu saya membawa air dan menyiram sayuran setiap hari. Apa arti kekuatan kecil ini? Pergi. Tersenyumlah. Apa yang kamu inginkan? Semuanya siap untuk Anda. 3 toples masing-masing minyak, garam, kecap, dan cuka. Ada juga 10 alat cangkul. Dan apalagi yang Anda tambahkan? 2 bungkus rokok. Di sini. Terima kasih Paman Dafu. Minyak, garam, kecap, dan cuka ini adalah yang paling kekurangan di desa ini. Bibiku memberitahuku kemarin. Kita hampir kehabisan garam di rumah. Gadis tersenyum. Aku akan membantumu memindahkan cangkul ini. Terima kasih saudari. Tidak perlu. Saya akan pindah dengan paman saya. Itu saja. Oh benar, tolong bantu saya. Taruh toples kecapku. Beri aku lebih banyak jerami untuk dibale. Saya khawatir itu akan rusak di jalan. Oke, aku akan membungkusnya untukmu sekarang. Daun tembakau yang lepas ada di bawah lemari. Aku akan mengambilkannya untukmu. Oh benar. Kakak. Dan kap kaca lampu minyak tanah. Jangan lupa. Anak-anak di desa mengerjakan pekerjaan rumah di malam hari. Aku takut angin akan menerbangkannya. Ingat semuanya. Lampu minyak tanah yang teduh. Ada 3 botol minyak tanah lagi di sini. Oke. Datanglah ke Paman Dafu dan klik. Oke. Datanglah ke Paman Dafu dan klik. Apa yang harus dipesan? Aku masih tidak bisa mempercayaimu. Ingatlah untuk membawa buah plum lain kali. Baru saja tiba. Oke. Tersenyum. Jangan khawatir, aku akan berjalan perlahan. Betapapun bergelombangnya, tidak ada yang jatuh. Paman, Anda harus berhati-hati. Oh, aku ambil kaleng minyak tanah itu, masukkan ke dalam. Tidak akan mengetuk. Tersenyum. Anda harus mengemudi lebih lambat di jalan. Apa kekuranganku di masa depan? Datang padaku lagi. Oke, Paman Dafu, tunggu lain kali. Aku akan membawakanmu buah plum kering buatan sendiri. Bagus. Itu hilang. Hei, oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Hilang. Sangat lambat. Hei, oke. Sangat lambat. Hei, oke. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan khawatir. Oke. Paman kedua mendengarkanmu. Kembali. Siau-siau kembali. Tersenyum. Siau-siau kembali. Barang dari koperasi pemasok dan pemasaran sudah kembali. Lihatlah parutan bunga ini, cantik sekali. Gadisku pasti akan menyukainya. Tersenyum. Anak tertua di desa kami. Jumlahnya mencapai 50 atau 60. Berapa biaya untuk membagikan permen kepada setiap orang? Dengarkan Bibi. Gunakan lebih sedikit gula. Dengarkan Bibi keduamu. Bibi kedua, saya tahu. Bibi tidak tahu. Sistem memberikan 10.000 kati permen hari ini. Cukup untuk semua anak di desa untuk makan gigi kodok. Bibi tidak tahu. Sistem memberikan 10.000 kati permen hari ini. Cukup untuk semua anak di desa untuk makan gigi kodok. Saudara ipar perempuan. Apakah kamu membawa permen? Tentu saja aku membawanya. Kucing kecil yang serakah. Terima kasih, kakak ipar. Sama-sama. Bu, lihat. Ini permen yang diberikan kakak iparku. Bagus. Makan perlahan dan jangan terjatuh. Oh, lihat ini. Limanjin, jangan sentuh barangnya. Penuh emas. Anda tidak bisa mencuri lagi. Jika kamu mencuri sesuatu lagi, kamu akan menjadi manis. Pertemuan kritik terakhir Anda. Saya sendiri yang mengatakannya. Izinkan saya memberitahu semua orang. Barang-barang tersebut berasal dari koperasi pemasok dan pemasaran. Taruh di sini untuk dijual. Ini bersifat publik. Siapa yang berani mencuri? Segera hubungi polisi dan masukkan dia ke penjara. Keturunan ini tidak akan bisa bergabung dengan tentara. Tidak bisa menjadi pejabat. Ini sudah tua. Harus dibenci juga. Saya benar-benar mengubah cara saya. Jika saya mencuri lagi, saya melahirkan tanpa lubang pantat. Melahirkan seorang anak laki-laki tanpa bantuan apapun. Orang ini. Ngomong-ngomong, tersenyumlah.
Dengarkan apa yang dikatakan paman keduamu. Semua ini adalah milik umum. Lalu bagaimana cara membelinya? Bukannya saya membelinya dengan uang saya sendiri lalu menjualnya. Lalu bagaimana cara membelinya? Bukannya saya membelinya dengan uang saya sendiri lalu menjualnya. Barang-barang tersebut merupakan barang publik. Saya menaruhnya di sini dan Xiao Xiao menjualnya sebagai agen. Menjual uang di akhir bulan. Xiao Xiao mengambil buku rekening dan pergi melakukan akuntansi. Bayar uang untuk mengisi kembali barang dan kemudian menjualnya. Apakah di sini lebih mahal dibandingkan di koperasi pemasok dan pemasaran? Tentu saja tidak. Berapa harga koperasi pemasok dan pemasaran ini? Xiao Xiao, berapa harganya di sini? Apakah Anda ingin mempercayainya? Kunjungi saja koperasi pemasok dan pemasaran dan tanyakan harganya. Tuliskan dan bandingkan lagi. Mereka semua berasal dari pedesaan. Xiao Xiao tidak akan berbohong kepada semua orang. Potong. Bagaimana bisa tidak ada keuntungan dalam berbisnis? Berlari 10 mil dengan keras. Siapa yang akan percaya jika Anda tidak menghasilkan uang? Senyuman ini bukan hanya tentang menjual barang, tapi juga, saya juga mengumpulkan beberapa logam bekas, kertas bekas. Sapu dan pengki dibuat oleh semua orang. Ini hanya tawa. Menghasilkan uang dengan susah payah, saya tidak akan kehilangan siapapun. Oh, ada begitu banyak orang. Semua orang datang untuk ikut bersenang-senang. Sepupu, paman dan paman, mengapa kamu ada di sini? Tersenyumlah. Ini adalah tugas yang diberikan brigade kepada Anda. Permudah seluruh tim untuk membeli sesuatu. Oh, tersenyumlah. Sepupumu bilang ada kekurangan menjahit dan benang di rumah. Apakah kamu punya di sini? Saya akan membeli beberapa dan kembali. Kalau tidak, dia akan mengomeliku lagi. Beberapa. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Berikan. Berapa banyak yang akan kuberikan padamu? Tidak perlu uang sedikit ini. Tidak perlu memberikannya padaku. Tidak. Tidak perlu uang sedikit ini. Tidak perlu memberikannya padaku. Tidak. Urusan publik harus ditangani sesuai aturan. Jika Anda tidak menerimanya, saya tidak akan datang lain kali. Terima kasih, sepupu. Jika tidak, tinggallah untuk makan. Tidak, aku masih sibuk dengan banyak hal. Tersenyum. Sangat bagus, sangat bagus. Ambil sekantong garam dan tersenyumlah. Ambilkan aku sebungkus garam. Tunggu sebentar. Dan aku. Saya ingin 1 pon gula merah. Hei, berikan. Ini milikku. Beri aku 1 dan aku. Memberi. Tunggu sebentar. Oke. Ingat ini untukku. Saya ingin memberimu uang. Hal ini cukup praktis. Berikan. Ini bagus. Pilih. Saya ingin ini. Pilih. Saya ingin itu. Bisnis sangat panas. Ini bagus. Pilih. Saya ingin ini. Pilih. Saya ingin itu. Bisnis sangat panas. Tersenyum. Manjakan saja dia. Biasakan nafsu makan Anda. Biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan. Kakek. Aku janji aku akan makan enak. Jadilah baik. Tidak apa-apa. If your child likes to eat, just add more. Yuyun, gadis ini. Saya belum mampu menahan dingin sejak saya masih kecil. I get frostbite on my hands every year. Saya tidak punya uang sebelumnya. Ada syaratnya sekarang. But we can make do with it. Saya akan membeli krim radang dingin untuk Yuyun besok. Dokter. I want to buy a box of frostbite ointment. Salep radang dingin. Barang ini mahal. Most people are reluctant to buy it. I bought it for my family. I bought it for our family Kyuyun. When winter comes to her hands. It's so swollen and tall. Salep ini sebaiknya dipakai saja agar lebih nyaman. If you want not to freeze, dia juga harus membuatkan dia minum bubur panas setiap hari. Tubuh menjadi hangat. Hanya dengan begitu Anda bisa cepat sembuh. Ya, saya tahu dokter. Musim gugur. Saudara ipar perempuan. Kakak ipar telah kembali. Awan musim gugur akan datang.
Makanan enak apa yang dibawakan kakak iparku untukmu? Juga. Buka tanganmu. Yuyun, apakah kamu ingat? Saat cuaca menjadi dingin di masa depan, tidak bisa mencuci tangan dengan air dingin? Anda harus menghapusnya sepanjang musim dingin. Kalau tidak, keadaannya tidak akan membaik. Datang dan bersihkan tangan itu juga. Saudara ipar perempuan, apa ini? Mengapa terasa panas sekali saat diaplikasikan di tangan? Tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Anak yang mana hari ini? Tidak ada radang dingin di tanganku. Krim radang dingin jenis apa yang Anda beli untuk Yuyun? Ini hanya masalah waktu. Saudara ipar perempuan, Yuyun adalah seorang perempuan. Saya menderita radang dingin di tangan saya. Anda tidak akan terlihat baik ketika Anda dewasa. Selain itu, keluarga kami tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman sekarang. Anda tidak dapat menderita apapun demi anak-anak Anda, bukan? Kamu nak. Selalu pertimbangkan orang lain. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, pikirkan tentang diri Anda sendiri. Oh kakak ipar. Jangan khawatir. Saya tidak akan memperlakukan diri saya dengan buruk. Saya membeli ini untuk Yuyun. Anggap saja sebagai. Itulah sedikit renungan dari tante kepada keponakannya. Terima saja untuknya. Itulah sedikit renungan dari tante kepada keponakannya. Terima saja untuknya. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada adik keduaku untuk Yuyun. Tersenyum. Apakah besok akan ada permen di toko konsinyasi? Ya, beberapa. Datanglah besok. Aku akan meninggalkanmu $2. Hei, terima kasih, tersenyumlah. Bibi Sang, tolong berjalan perlahan. Xiao Hui. Tunggu agensi yang menanganinya nanti. Kita tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Anda bisa menjalani kehidupan yang baik. Oke, cepat makan. Tunggu sampai Anda selesai makan. Pergi saja dan berbaring di atas briket. Hangat untuk tidur di sana. Dia mengambilnya kemarin. Hei. Tersenyum. Datang dan lihat. Saya tidak dapat mengingat akun ini dengan baik. Semua kata-katanya tertulis di tali rami. Kakak ipar, beritahu aku dan biarkan aku mengingatnya. Bagus. Bibi Zhang membeli 1 pon garam hari ini. Berikan 5 sen. Lalu apa? Bibi Wang menggunakan 2 butir telur. Bertukar sekotak korek api. Lalu ada Bibi Zhang, Bibi Li dan seterusnya. Saudara ipar perempuan. Lain kali Anda pergi ke komune untuk mengambil barang. Bisakah kamu membawakanku manisan kurma? Kakak iparku akan mengambil 2 di antaranya. Tinggalkan yang terbesar untukmu. Terima kasih, kakak ipar. Saya sangat mencintai adik ipar saya. Kakak iparku akan mengambil 2 di antaranya. Tinggalkan yang terbesar untukmu. Terima kasih, kakak ipar. Saya sangat mencintai adik ipar saya. Pergi dan mainkan. Adik ipar saya menyimpan rekening. Hei, tidak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Yu Yungwei. Xiao Hui. Pelan-pelan, jangan terjatuh. Tidak apa-apa. Outlet penjualan sibuk setiap hari sekarang. Tidak bisa berbalik. Setelah menghasilkan uang, saya bisa pulang dan membawa keluarga saya. Senyum dengan awan musim gugur. Dengan kehangatan adik iparku. Hari-hari ini menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu.